Assalamualaikum anak-anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus tetap semangat ya. Pada bahasan kali ini, kita akan belajar tentang menyusun jurnal umum pada transaksi akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada bahasan sebelumnya, kalian kan sudah mencatat materi tentang akuntansi perusahaan dagang dan beserta bentuk jurnal umumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita belajar bersama-sama ya. Kita review kembali ya, bahwa perusahaan dagang itu kegiatannya adalah membeli dan menjual barang atau produk ya. Coba siapa yang masih ingat pengertian lengkap dari perusahaan dagang itu? Nah, kita ulang bersama-sama ya. Nah, jadi perusahaan dagang itu kegiatannya adalah menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk tersebut tanpa mengubah bentuknya, ya. Nah, jadi pada perusahaan dagang memiliki yang namanya persediaan barang dagang sebagai bentuk dari kegiatan transaksinya, ya. Nah, kemudian persediaan barang dagang itu perlu dicatat, ya. Pencatatan persediaan dagang itu memiliki dua metode, ya, yaitu ada metode periodik dan metode perpetual, ya, yang sudah kita bahas di materi sebelumnya dan sudah kalian catat juga, ya. Ini kita ulang saja. Apa sih bedanya antara metode periodik dan metode perpetual? Metode periodik, pencatatan persediaannya itu dilakukan pada akhir periode, ya, pada akhir periode dan hanya sekali gitu. Sedangkan kalau metode perpetual, pencatatan persediaannya dilakukan setiap waktu secara terus-menerus, setiap ada pemasukan dan pengeluaran barang dagang, ya. Jadi setiap ada pembelian, penjualan, atau retur ya, atau pengembalian barang dagang, nah itu dicatat kalau memakai metode perpetual. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya itu di sistem pencatatannya. Diulangi lagi ya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau metode periodik, pencatatan persediaannya dilakukan pada akhir periode. Sedangkan kalau metode perpetual, pencatatannya dilakukan secara terus-menerus setiap waktu, setiap ada transaksi pembelian, penjualan, atau retur barang dagang. Seperti itu ya. Selanjutnya, langsung saja ya kita latihan untuk menyusun jurnal umum pada transaksi akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini sudah ada poin-poin dari perbedaan bentuk jurnal metode periodik dan perpetual. Di sini juga telah disediakan contoh soal untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menyusun jurnal umum pada sistem pencatatan persediaan metode periodik, ya. Kita baca dulu ya, kita simak. Pada tanggal 1 Februari 2020, Bapak Haris membuka usaha dengan nama UD Senang Selalu. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2020 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Februari, dibeli barang dagang 100 set mainan anak-anak dari PT Dragon secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 seharga Rp1 juta. Nah, berarti tanggal 1 Februari ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada kata dibeli barang dagang, dibeli. Nah, berarti ini pembelian ya. Jadi si Bapak Haris ini atau UD Senang Selalu ini melakukan pembelian barang dagang ya. Nah, di sini secara kredit ya, secara kredit. Dan cirinya transaksi secara kredit ini adalah ada syarat pembayarannya ya. Seperti ini syarat pembayarannya 2/10 N/30 ya. Jadi cirinya adalah ya, ciri kalau transaksi itu secara kredit ada syarat pembayarannya seperti ini ya, 2/10 N/30. Atau contoh yang lain misal 5/10 N/30. Jadi ada syarat pembayarannya ya. Nah, jadi ini transaksi apa? Transaksi pembelian secara kredit. Ya, dilihat dari
kata awalnya ya, dibeli, berarti ini adalah transaksi pembelian. Kemudian ada di sini kata secara kredit, berarti ini jelas adalah transaksinya pembelian secara kredit. Atau bisa juga kalau di contoh soal lain tidak ada tulisan secara kreditnya, tapi ada syarat pembayarannya seperti ini. Nah, berarti itu juga termasuk transaksi secara kredit. Nah, gitu ya. Nah, jadi tanggal 1 Februari ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Nah, kemudian bagaimana jurnalnya? Jurnalnya, nah tadi kita hari ini kita akan belajar yang metode periodik terlebih dahulu ya. Coba dibuka lagi catatannya ya yang sudah kalian catat. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan catatannya ya. Pembelian barang dagang secara kredit ya. Nah, berarti metode periodik. Kita lihatnya yang kolom yang ini, yang metode periodik. Berarti jurnalnya adalah debitnya pembelian, kreditnya adalah utang dagang, ya. Nah, di sini kenapa ada dua nih, kas atau utang dagang? Nah, ini disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalnya pembeliannya dilakukan secara tunai, berarti jurnalnya pembelian di debit dan kas di kredit ya, kasnya berkurang karena kan kita belinya secara tunai, otomatis uang kita langsung dibayarkan untuk membeli barang dagang itu, jadi kasnya berkurang seperti itu. Nah, beda halnya dengan kalau kita membelinya secara kredit. Yang namanya kredit berarti kan kita beli dulu ya kan, beli dulu barangnya baru kemudian uangnya kita bayar belakangan gitu ya, secara berangsur atau secara menyicil atau secara kredit di sini ya namanya. Nah, jadi jurnalnya kalau beli secara kredit, pembelian di debit dan utang dagang di kredit ya, seperti itu. Nah, berarti untuk tanggal 1 Februari jurnalnya adalah pembelian di debit dan utang dagang di kredit sebesar 1 juta rupiah ya. Nah, kita tuliskan di sini di jurnalnya. Jurnal umumnya seperti ini ya. Masih ingat ya? Sudah kita pelajari ya. Terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Jangan lupa di atasnya ditulis nama tokonya. Bude Senang Selalu, jurnal umum periodenya, periode Februari 2020. Nah, terus ditulis tanggal transaksinya tanggal 1. Keterangannya tadi apa? Pembelian ya. Pembelian di debit dan kreditnya utang dagang. Nah, utang dagangnya di kredit ya. Jadi ditulisnya agak menjorok ke dalam. Sebesar 1 juta. Sama ya. Jadi antara debit dan kreditnya sama. Pembelian secara kredit. Jurnalnya adalah pembelian di debit dan utang dagang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Ya, 1 jutanya dari mana? Dari soalnya ini ya. Langsung dicatat. Pada tanggal 2 Februari, dijual barang dagang kepada Udayono secara kredit sebanyak 50 set mainan anak-anak seharga Rp500.000 dengan syarat penjualan 2/10 N/30 dan harga pokok penjualan Rp400.000. Nah, tanggal 2 Februari ini merupakan transaksi penjualan secara kredit. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari kata awalnya. Di sini ada kata dijual. Dijual barang dagang. Nah, berarti ini adalah transaksi penjualan. Kemudian di sini ada syarat pembayarannya sebesar 2/10 N/30. Nah, kalau ada transaksi cirinya ada syarat penjualannya atau syarat pembayarannya, maka ini adalah transaksi secara kredit ya. Nah, berhubung di sini ada kata dijual, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Nah, kemudian kita lihat
bagaimana cara penjurnalannya? Nah, kita lihat di metode periodik, penjualan secara kredit. Nah, yang ini jurnalnya adalah piutang dagang di debit dan penjualan di kredit ya. Nah, ini di debitnya kalau di catatan ini ada 2, kas atau piutang. Nah, jadi dikondisikan ya, disesuaikan apakah itu penjualan tunai atau secara kredit. Kalau penjualan tunai berarti debitnya kas dan kreditnya penjualan ya. Kalau penjualan secara tunai berarti kan kita langsung menerima kasnya ya. Kita langsung menerima kas dari penjualan tersebut gitu. Sedangkan kalau penjualan secara kredit kita belum menerima uangnya atau belum menerima kasnya dari penjualan yang kita lakukan gitu. Jadi masih piutang gitu ya. Jadi penjualan secara kredit jurnalnya adalah piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Nah, kemudian kita tulis jurnalnya tanggal 2, keterangannya piutang dagang di debit dan kreditnya adalah penjualan. Sebesar berapa? Kita lihat di soalnya, sebesar 500.000 ya. Maka kita catat sebesar 500.000. Debit dan kreditnya sama. Nah, di soal ini kan ada harga pokok penjualannya sebesar 400.000. Nah, ini kalau di dalam metode periodik tidak dicatat ya HPP-nya, tidak di jurnal. Tapi kalau memakai metode perpetual, HPP-nya baru dicatat di jurnal gitu. Nah, berhubung kita sekarang belajarnya yang periodik dulu, berarti HPP-nya atau harga pokok penjualannya tidak perlu di jurnal ya. Jadi kita cukup jurnalkan yang 500.000 ini aja ya. Jadi jurnalnya untuk penjualan secara kredit adalah piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 500.000. Lanjut, pada tanggal 3 Februari diterima kembali barang dagang 10 set mainan anak-anak dari Udeyono karena kualitasnya tidak baik, seharga Rp100.000 dengan harga pokok penjualan Rp90.000. Nah, tanggal 3 Februari ini merupakan transaksi retur penjualan. Nah, dilihatnya dari mana bisa tahu ini transaksi retur penjualan? Dilihat dari transaksi sebelumnya ya. Nah, jadi di tanggal 3 Februari ini kita lihat dulu nama tokonya apa. Nah, di sini nama tokonya adalah Udeyono ya. Kita menerima kembali barang dari Udeyono. Maka kita cari transaksi sebelumnya yang ada Udeyono-nya ya, yaitu ada di tanggal 2 nih. Udeyono. Nah, pada tanggal 2 ini kita menjual barang dagang kepada Udeyono. Kemudian di tanggal 3 kita menerima kembali barang dagang yang telah kita jual kepada Udeyono ya. Maka dari itu transaksi tanggal 3 disebut dengan retur penjualan ya. Retur penjualan ini adalah pengembalian barang dagang yang telah kita jual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan ya. Nah, sehingga bagaimana cara menjurnalnya? Nah, kita lihat catatannya. Nah, kita masih lihat yang di metode periodik ya. Retur penjualan. Nih, yang ini. Retur penjualan, maka jurnal umumnya dengan metode periodik, retur penjualan di debit dan piutang dagang di kredit ya. Nah, ini disesuaikan juga. Ini kan di kreditnya ada kas atau piutang. Kalau misalnya transaksi sebelumnya itu transaksi penjualan secara tunai, ketika ada retur, maka memakai jurnalnya retur penjualan pada kas. Sedangkan kalau di transaksi sebelumnya itu adalah penjualan secara kredit, maka ketika ada retur penjualan, maka cara menjurnalnya adalah
retur penjualan pada piutang dagang. Gitu ya. Nah, karena di soal ini sebelumnya transaksi penjualan secara kredit, maka ketika ada retur, jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang ya. Nah, kita masukkan jurnalnya tanggal 3. Keterangannya di debitnya adalah retur penjualan. Dan kreditnya piutang dagang sebesar berapa di sini? Sebesar 100.000. Sama ya, debit dan kreditnya sebesar 100.000. Nah, ini kan di soal ada harga pokok penjualan sebesar 90.000. Nah, karena kita memakai metode periodik, jadi kita tidak perlu mencatat jurnal HPP atau harga pokok penjualan ya. Jadi ketika kita ingin mencatat HPP atau harga pokok penjualan, ini adalah ketika kita memakai metode perpetual ya. Kalau pakai metode periodik tidak perlu di jurnal HPP-nya ya. Jadi cukup seperti ini aja. Retur penjualan di debit dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 100.000. Selanjutnya, tanggal 10 Februari dibayar utang kepada PT Dragon atas pembelian barang dagang tanggal 1 Februari 2020. Tanggal 10 Februari ini adalah transaksi pembayaran utang ya. Pembayaran utang kepada PT Dragon atas pembelian barang dagang tanggal 1 Februari. Nah, berarti kita lihat transaksi pada tanggal 1 Februari ya. Nah, ini. Nah, jadi pada tanggal 1 Februari ini kita awalnya membeli barang dagang secara kredit kepada PT Dragon. Kemudian di tanggal 10 ini kita membayar utang atas pembelian tadi ya. Nah, karena tadi kita belinya secara kredit, kemudian ada syarat pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Nah, berarti ini kita hitung dulu apakah mendapat diskon atau tidak ya. Caranya menghitungnya adalah, nah ini kan 2/10 N/30. Artinya apa? Artinya adalah kita akan mendapat diskon sebesar 2% apabila kita membayar selama 10 hari setelah tanggal pembelian ya. Dan 30-nya ini artinya adalah jatuh tempo pembayarannya, yaitu selama 30 hari ya. Nah, jadi dihitung nih dari tanggal 1 sampai tanggal 10 masih dalam jangka waktu 10 hari atau tidak ya untuk mendapatkan diskon sebesar 2% ya. Nah, di sini saya sudah membuat ilustrasi tanggalnya ya. Nah, ini saya buat tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Nah, jadi misalnya di sini tanggal 1-nya ini adalah kita beli ya. Kita beli. Nah, kemudian kita hitung tanggal 10 Februari ini masih dalam jangka waktu hari diskonnya atau enggak ya. Nah, jadi cara ngitungnya setelah tanggal pembelian ya. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti terakhir hari diskonnya adalah tanggal 11. Terakhir hari atau tanggal diskonnya ya. Jadi diskonnya itu selama 10 hari yang dihitung dari tanggal setelah pembelian sampai dengan 10 hari ke depan ya. Nah, karena di sini tadi kita membelinya tanggal 1, maka kita hitungnya dari setelah tanggal 1, berarti tanggal 2. Kemudian dihitung selama 10 hari ke depan. Jadi terakhirnya di tanggal 11 ya. Jadi kita akan mendapat diskon apabila kita membayarnya sampai tanggal 11 atau kurang dari itu. Kalau misalkan lewat dari tanggal 11 bayarnya, kita nggak mendapat diskon. Seperti itu ya.
Nah, berhubung di sini kita membayarnya tanggal 10, berarti masih dalam jangka waktu diskonnya, ya. Karena kan tadi terakhir dapat diskon tanggal 11, sedangkan kita bayarnya tanggal 10. Berarti kita masih mendapat diskon. Sehingga kita cari diskonnya berapa, ya. Cara menghitungnya seperti ini. Diskonnya sama dengan 2% atau 2/100 dikali 1 juta sama dengan 20.000. 2% ini didapat dari syarat pembayarannya, ya. Nah, di sini kan syarat pembayarannya 2/10 N/30. Persen diskonnya itu yang angka 2-nya ini, 2%, ya. Kalau misalnya di sini angkanya 5, berarti 5%. Berarti di sininya 5/100. Kalau di sininya angka 10 misalnya, 10/10. Berarti persen diskonnya sebesar 10%. Berarti di sini diskonnya 10/100. Gitu ya. Nah, jadi ini persen diskonnya sebesar 2%. Maka di sini diskonnya 2/100 dikali 1 juta. 1 juta ini didapat dari harga pembeliannya, ya. Kemudian sama dengan 20.000. Nah, selanjutnya jumlah kas yang harus dibayar sama dengan 1 juta. 1 juta ini dari awal hutangnya, ya. Utang awalnya sebesar 1 juta. Kemudian dikurang diskonnya, ya. Dikurang diskonnya ini tadi sebesar 20.000. 1 juta dikurang 20.000 sama dengan 980.000. Nah, jadi ini adalah jumlah kas yang harus kita bayar. Kemudian kita buat jurnalnya tanggal 10. Keterangannya utang dagang berkurang di debit. Kemudian diskon pembelian bertambah di kredit dan kas berkurang di kredit. Nah, angkanya utang dagangnya ini dilihat dari awal pembeliannya, awal utangnya yang di tanggal 1, yaitu sebesar 1 juta. Utang dagangnya sebesar 1 juta. Ya, di debit. Kemudian diskon pembeliannya yang tadi yang sudah kita hitung, diskonnya sebesar 20.000, ya. 20.000 di kredit. Nah, kemudian kasnya, ya, kas yang harus kita bayar adalah 1 juta dikurang 20.000 sama dengan 980.000, atau sama ya seperti yang tadi kita hitung. Nih, jumlah kas yang harus dibayar sebesar 980.000. Nah, jadi cara menjurnalnya seperti ini, ya. Utang dagang berkurang di debit sebesar 1 juta. Karena kan utangnya sudah kita bayar, jadi utangnya berkurang. Kemudian diskon pembeliannya bertambah di kredit sebesar 20.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 980.000, ya. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari diterima pelunasan piutang dari Udiono atas penjualan barang dagang pada tanggal 2 Februari 2020. Nah, tanggal 12 Februari ini merupakan transaksi penerimaan pelunasan piutang dagang, ya. Nah, ini menerima pelunasan piutang atas penjualan barang dagang tanggal 2 Februari. Nah, berarti kita lihat tanggal 2 Februari, ya. Nah, di sini tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari, jadi ini kita awalnya menjual barang kepada Udiono secara kredit, ya. Berarti kita belum menerima uang atas penjualan yang kita lakukan, ya. Baru kita terima pelunasannya di tanggal 12 Februari ini, ya, karena si Udiono ini baru membayarnya. Nah, karena ini tanggal 2 Februari penjualan secara kredit, ya, ada syarat pembayarannya, ini sama seperti tadi, yaitu 2/10 N/30. Nah, berarti kita cari dulu apakah si Udiono ini mendapat diskon atau tidak, ya. Gimana cara nyarinya?
2/10N/30. Berarti ini artinya adalah persen diskonnya sebesar 2% selama 10 hari ya, selama 10 hari setelah tanggal penjualan, dan jatuh tempo pembayaran selama 30 hari. Nah, ini kan dijualnya tanggal 2 ya, tanggal 2. Sini dicatat dulu. Tanggal 2 ini kita jual, kemudian hari diskonnya, jumlah hari diskonnya selama 10 hari. Berarti kita hitungnya dari tanggal 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita akan mendapat diskon apabila kita membayar sampai tanggal 12 atau kurang dari itu ya. Ini terakhir hari diskonnya. Apabila kita membayar lebih dari tanggal 12, berarti kita tidak mendapat diskon atau si Udeyono-nya itu ya, karena yang mendapat diskon atas pembeliannya adalah Udeyono. Nah, berhubung Udeyono ini melunasi piutangnya di tanggal 12 ya, di tanggal 12 berarti masih mendapat diskon. Selanjutnya, cara penghitungannya adalah, nah sebelumnya kita lihat dulu ya, transaksi dengan Udeyono ini pertama ada di tanggal 2 Februari, yaitu dengan transaksi penjualan secara kredit. Kemudian di tanggal 3 ada transaksi retur penjualan dari Udeyono. Dan tanggal 12 pelunasan piutang dari Udeyono. Ya, jadi pertama kita harus cari sisa piutang dagangnya dari Udeyono akibat adanya retur penjualan ya. Jadi kita cari dulu sisa piutang dagangnya sama dengan piutang dagang awalnya berapa didapat dari tanggal 2 Februari ya. Piutang dagang awalnya ketika kita menjual kepada Udeyono yaitu sebesar 500.000 ya, 500.000 dikurang retur penjualan. Retur penjualan pada tanggal 3 Februari yaitu sebesar 100.000 ya. 500.000 dikurang 100.000 sama dengan 400.000. Nah, jadi ini adalah sisa piutang dagang Udeyono yang harus dibayarkan ya. Nah, setelah itu baru kita mencari besaran diskonnya ya. Diskonnya tadi sebesar 2% atau 2/100 dikali piutang dagangnya. Piutang dagangnya adalah piutang dagang setelah dikurang retur ya, sebesar 400.000. 2/100 dikali 400.000 sama dengan 8.000. Selanjutnya kita hitung jumlah kas yang diterima, yaitu sama dengan 400.000. 400.000 ini didapat dari piutang dagangnya dikurang diskon penjualannya, yaitu sebesar 8.000. 400.000 dikurang 8.000 sama dengan 392.000. Selanjutnya kita jurnal tanggal 12. Keterangannya yang pertama adalah kas bertambah di debit, kemudian diskon penjualan bertambah di debit, dan piutang dagang berkurang di kredit ya. Kasnya bertambah dan piutang dagangnya berkurang karena piutang dagangnya sudah dibayar oleh Udeyono ya, sudah terbayarkan. Jadi kita menerima kas atau uangnya dan piutang dagangnya berkurang karena sudah dibayarkan ya. Nah, pertama kita masukkan total piutang dagangnya dulu ya. Total piutang dagangnya tadi sebesar 400.000 rupiah ya. Total piutang dagang setelah dikurang retur 400.000 di kredit
Kemudian diskonnya tadi yang sudah kita hitung sebesar 8.000. Kita catat 8.000 di debit dan kasnya berarti 400.000 dikurang 8.000 sebesar 392.000 ya. Sama seperti tadi yang kita hitung. Nah, jadi cara mencatat jurnalnya atas transaksi pelunasan piutang dagang dan mendapat diskon seperti ini ya. Kas bertambah di debit sebesar 392.000, diskon penjualan bertambah di debit sebesar 8.000 dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 400.000. Seperti itu ya. Yang terakhir, tanggal 15 Februari dijual barang dagang secara tunai kepada Ude Jamal sebanyak 50 set mainan anak-anak seharga Rp500.000 dan harga pokok penjualan Rp400.000. Nah, tanggal 15 Februari ini merupakan transaksi penjualan secara tunai ya. Di sini jelas ya, dijual barang dagang secara tunai ya. Nah, kalaupun di soal misalnya tidak ada kata secara tunainya ya, cirinya adalah transaksinya tidak ada syarat pembayarannya ya, tidak ada syarat pembayarannya ya. Syarat pembayaran itu yang ini seperti ini ya. Kalau misalnya ada syarat pembayaran seperti ini artinya adalah transaksi secara kredit. Tapi kalau tidak ada syarat pembayarannya merupakan transaksi secara tunai ya. Nah, jadi ini tanggal 15 Februari adalah transaksi penjualan secara tunai. Nah, maka pencatatan jurnalnya adalah seperti ini ya. Nanti kalau tunai, debitnya adalah kas dan kreditnya penjualan. Langsung kita catat jurnalnya. Tanggal 15 kas di debit dan penjualan di kredit. Kalau kredit jangan lupa agak menjorok ke dalam penulisannya ya. Sebesar berapa nominalnya? 500.000 ya. Debit dan kreditnya sama 500.000. Nah, ingat kalau di dalam metode periodik harga pokok penjualannya tidak perlu dicatat ya, cukup harga penjualannya saja. Ya, jadi seperti ini tanggal 15 jurnalnya, kas bertambah di debit sebesar 500.000 dan penjualan bertambah di kredit sebesar 500.000 ya. Seperti ini ya. Semoga dapat dipahami.